Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin menampilkan presentasi tentang Cost Benefit Analysis atau CBA yang beranggotakan saya sendiri, Wela Erika Putri. Saya Tia Melita. Saya Firaslo Namayanti, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Melita dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai Cost Benefit Analysis atau CBA, yaitu ada definisi, tujuan, manfaat, dan kelebihan. Langsung saja kita buka slide 3. Di sini ada definisi Cost Benefit Analysis atau CBA adalah suatu metode yang digunakan untuk membandingkan biaya pengobatan terhadap manfaatnya. Kemudian tujuan dari Cost Benefit Analysis adalah menentukan atau mengukur apakah kemanfaatan suatu proyek, program, atau kegiatan merupakan suatu investasi biaya yang baik atau tidak. Kemudian manfaatnya memasukkan keuntungan dan biaya sosial juga sebagai dasar yang kuat guna mempengaruhi keputusan legislatif atau sumber dana dan menginvestasikan dana dalam berbagai proyek. Baik, kita lanjut ke slide 4, yaitu di sini ada kelebihan cost benefit analysis. Yang pertama yaitu dapat mengukur efisiensi ekonomi. Yang kedua, tidak hanya membantu mengambil kebijakan untuk memilih alternatif terbaik dari pilihan yang ada. Yang ketiga, dapat mengontrol perkembangan dari proyek bersangkutan pada tahun-tahun ke depan. Kemudian yang terakhir, dapat mengkuantifikasikan biaya dan manfaat yang bersifat kualitatif maupun intangible. Baiklah, dalam CBA ini juga ada kekurangannya, seperti perhitungan ekonomi untuk public good dengan CBA sulit untuk dilakukan. Yang kedua, tidak dapat mengukur aspek multidimensional seperti keberlangsungan, etika, partisipasi publik dalam pembuatan keputusan, dan nilai-nilai yang lain. Yang ketiga, CBA juga lebih berfungsi memberikan informasi kepada pengambil keputusan, tapi tidak dengan sendirinya membuat keputusan. Yang keempat, potensi tidak keakuratan dalam mengidentifikasi dan mengukur biaya dan manfaat. Yang kelima, meningkatkan subjektivitas untuk biaya tidak berwujud dan manfaat. Yang keenam, perhitungan akurat proyek value menghasilkan analisis yang menyesatkan. Yang ketujuh, sebuah analisis manfaat biaya mungkin serahkan ke anggaran proyek. Adapun langkah-langkah untuk mengukur cost benefit analysis ini. Yang pertama, identifikasi program atau proyek yang akan dianalisis. Yang kedua, identifikasi biaya dari tiap program atau proyek. Yang ketiga, menghitung total biaya dari masing-masing program atau proyek. Yang keempat, identifikasi dan mentransformasi benefit dalam bentuk uang. Yang kelima, menghitung total benefit transformasi manfaat dalam bentuk uang. Yang keenam, menghitung discounting. Yang ketujuh, melakukan analisis pilihan program yang paling menguntungkan. Aplikasi Cost Benefit Analysis atau CBA. Metode Cost Benefit Analysis mengukur dan membandingkan biaya penyelenggaraan dua program kesehatan di mana outcome dari kedua program tersebut berbeda. Contoh, cost benefit dari program penggunaan vaksin dibandingkan dengan program penggunaan obat anti-hiperlipidemia. Pengukuran dapat dilakukan dengan menghitung jumlah episode penyakit yang dapat dicegah, kemudian dibandingkan dengan biaya. Makin tinggi rasio benefitnya, cost-nya maka program makin menguntungkan. Contoh lain di bidang kesehatan, yaitu cost benefit analysis dalam program keluarga berencana atau KB. Program keluarga berencana adalah program mengendalikan pertumbuhan penduduk yang mempunyai elemen biaya atau cost dan manfaat atau benefit. Sebagai berikut: A. Elemen biaya. Biaya program KB. Yang kedua, biaya atau kerugian yang timbul karena menurunnya jumlah tenaga kerja. B. Elemen manfaat. Yang pertama, efek utamanya, berkurangnya biaya konsumsi karena kelahiran yang dapat dicegah.
sehingga belanja yang tidak dikonsumsi tersebut tersedia untuk penduduk luas. Yang kedua, meningkatnya public saving dan penurunan pendidikan karena menurunnya jumlah anak yang lahir. Yang ketiga, meningkatnya produktivitas karena keluarga yang lebih kecil bisa meningkatkan status gizinya. Yang keempat, meningkatnya private saving sebagai akibat menurunnya fertilitas. Baiklah, itu saja. Kemudian ada kesimpulan. Yang pertama, cara atau metode. Membandingkan manfaat atau benefit dengan biaya atau kos yang dibutuhkan dari setiap program. Hanya menekankan pada faktor ekonomi saja. Yang ketiga, sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan maupun evaluasi. Yang keempat, pilih program yang paling menguntungkan rasio benefit atau cost besar dari 1. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Kami akhiri dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.